sarapan belum? Belum. Aduh, belum lagi. Mama saya bangun siang, Pak. Harusnya kalian sebelum berangkat sekolah, kalau bisa itu harus sarapan terlebih dahulu agar sekolahnya nanti nggak ngantuk di jalan kelas. Oke. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Membaca doa pada pagi hari ini terdiri nih. Yang datangnya pagi-pagi tadi siapa? Angkat tangan, ayo. Lebih. Pak, Lutfi dari datangnya berapa Lutfi? Pak. Waduh, hebat Lutfi. Kasih tepuk tangannya buat Lutfi. Sobat Gadis, Baik, Pak. Lutfi, silakan dipimpin untuk doa pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa, yaitu Al-Fatihah. Bareng-bareng ya teman-teman. Oke. Doa mulai. Bismillah semuanya ya. Ulang aja Lutfi. Oh, baik. Bareng-bareng ya, Pak. Iya, Lutfi. Oke, Baik, baik. baik, itu. Oke, baik teman-teman. Di sini boleh Lutfi? Boleh. Iya, boleh. Silakan. Boleh. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu, yaitu membaca doa Al-Fatihah ya. Baik. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Terima kasih Pak Lutfi, silakan. Oh iya, Bapak lupa nih, sebelum kita mulai nih, Bapak bakal mengabsen terlebih dahulu ya Pak. Karena Oke, Pak. untuk daftar hadir yang pertama, Musyafa Lutfi, Hadir Pak. Rakasia Budi Buana. Hadir Bapak. Hebat ya, atas semangat banget. Terus yang terakhir ada Bais Syekhul Ulya. Hadir, Pak. Bagus Bais. Ya, setelah kita mengabsen, agar kita menanamkan nih jiwa nasionalisme pada diri kita terhadap bangsa ini. Alangkah baiknya atau kita memulainya seperti menyanyikan lagu Indonesia. Baik, Pak. Di sini buat lagu Indonesia Raya. Pada apa enggak? Apa, Pak? Sedikit. Baru sedikit, Pak. Siapa Lutfi? Itu Pak. Indonesia, Indonesia. Oke nih, sebelum kita mulai perhatikan baik-baik ya teman-teman. Oke, Pak. Lagunya fokus canggih. Nanti kalian kalau nggak hafal bisa dilihat ke layar depan ini ya. Gimana, Pak? Guys, kamu jangan bercanda guys. Mereka makan Pak. Astagfirullahaladzim, makasih ya. Ini ada Pak. Lupa Pak. Mana sini ada makanannya. Mana sini makanannya. Mana sini. Iya, Pak. Tentang di rumah makan makan di kelas kamu ini. Oke semuanya teman-teman dan anak-anak yang lainnya ya belum kita nyanyi kita berdiri dulu. Topat mama, Pak. Jangan. Oh ya tuh. Ini goyang sapi. Goyang sapi. Itu Pak. Ya Pak, kita cari nanti. Bapak juga cari Pak. Ayo semuanya berdiri. Bangun-bangun.
untuk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Udah baik, baik. Ya Pak, maaf. Agar kita menanamkan, kita mempunyai jiwa nasionalisme teman-teman pada diri Baik kita, Pak. agar jasa-jasa para pahlawan tidak terlupakan yang telah memperjuangkan negeri ini. Oke, sekarang anak-anak pada buku mata pelajaran kita. Coba diangkat bukunya diangkat. Coba diangkat. Bagus. Sekarang itu kita buka pembelajaran IPA, yaitu sehat itu penting. Ini Pak. Sangat penting untuk diri kita sendiri anak-anak. Kita pembelajaran hari ini yaitu buka di subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Oke, coba dibuka anak-anak. Halaman berapa Pak? Untuk halamannya itu di halaman 30. Coba dibuka bukunya halaman 30 anak-anak. Pertamanya dulu, astagfirullahaladzim. Dibuka guys. Iya Pak, maaf. Pak, 3 kayak gini Pak ya, 3. 30 guys. Udah, Pak. lebih 30 lebih. 40 lebih. 30 coba. Nah, ya kok lewatan lebih. Oke. Sebelum nih kita sebelum mulai, coba kalian diskusikan nih tentang peredaran darah pada diri kalian. Oke Pak. Ya, Bapak kasih waktu 10. Nah, jangan. 20. Jangan. Stop. Diam. Ya. 5 menit. Kamu 5 menit. si baik. 5 menit. Diskusi. Cepetan. Ayo. 5 menit. 5 menit. Tentang peredaran darah ya. Oke. Oke. Darah nih. Bapak tinggal dulu kamar mandi ya. Ini mem. Darah. Oke anak-anak, setelah tadi kita sudah berdiskusi tentang gangguan peredaran darah, sekarang coba kita perhatikan bukunya masing-masing. Buka di halaman 31 tadi, coba bukunya mana bukunya, ayo coba. Ini buku kamu nih Lutfi, coba perhatikan. Ayo dicari dulu coba halaman 31. Udah dapat belum Lutfi? Sudah Pak. Udah. Oke, baik. Coba perhatikan. Nih. Kalian tahu nggak bahwa sistem peredaran darah manusia merupakan sistem penting di dalam tubuh? Tahu nggak kalian? Nih, coba bayangin. Kalau misalkan salah satu organ peredaran darah pada kalian ada yang rusak, misalkan pada dalam otak nih atau dari kepala organ peredaran darah ada yang kena benturan, otomatis
dari kepala kalian pasti akan merasakan pusing atau sakit. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Kondisi kesehatan tubuh kita pun akan ikut terganggu. Nih, gangguan pada sistem peredaran darah merupakan suatu kelainan maupun penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Jika terjadi gangguan pada sistem peredaran darah, maka sistem yang lain juga akan mengalami gangguan. Puncaknya ialah gangguan serius pada tubuh manusia itu sendiri. Kelainan yang terjadi pada sistem pembuluh darah mencakup kelainan pada sel, organ, atau kelainan metabolisme tubuh. Macam-macam gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah antara lain sebagai berikut. Nih Bapak kasih tahu. Coba diperhatikan lagi. Buka halaman selanjutnya. Yang pertama itu ada gangguan yang disebabkan oleh faktor internal. Ada yang tahu nggak yang disebabkan oleh faktor internal itu ada apa aja? Satu Pak. Contohnya Pak. Nih, Bapak kasih tahu. Jadi gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor internal yaitu gangguan yang disebabkan oleh faktor genetik. Gen merupakan faktor pewarisan sifat atau dari induk. Jadi misalkan dari keluarga kalian atau dari bapak atau dari ibu memiliki penyakit, itu bisa aja menuruni kalian. Itu disebutkan itu disebabkan karena faktor internal. Gen mengode sifat yang baik ataupun yang buruk bagi organisme yang memilikinya. Pencampuran gen antara kedua induk tertentu akan menentukan sifat dari keturunannya. Pada gen tertentu menyebabkan individu mewarisinya memiliki sifat yang tidak menguntungkan. Seperti yang tadi saya sudah kasih tahu, jika ibu kalian atau jika bapak kalian memiliki penyakit, misalkan kayak ada penyakit stroke atau jantung, ada kemungkinan besar itu bisa mewarisi atau menuruni ke anaknya tersebut. Terus ada pun gangguan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh gen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada thalassemia, yang kedua ada anemia sel sabit, dan yang ketiga ada hemofilia. Nih, Bapak kasih tahu yaitu dari mulai thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit menurun yang disebabkan oleh gen tertentu dalam kromosom tubuh yang tidak mampu membentuk hemoglobin secara sempurna. Pada penderita thalassemia akan terurai lebih cepat atau bisa mengakibatkan sel darah kalian itu bisa pecah. Terus dengan demikian penderita thalassemia akan mengalami anemia yang disebabkan kekurangan sel darah merah. Penderita thalassemia akan melakukan transfusi untuk mengatasi gejala ini. Namun transfusi darah tidak berarti dapat mengatasi masalah kekurangan daripada penderita thalassemia. Yang pertama tadi apa, saudara Lutfi? Thalassemia. Oke, saudara Raka. Yang kedua apa tadi? Anemia sel sabit. Oke, yang kedua anemia sel sabit. Anemia sel sabit atau bisa disebut sickle anemia atau SCA mengalami kelainan pada bentuk sel darah merah yang tidak sempurna. Terus menderita SCA memiliki eritrosit terbentuk seperti bulan sabit atau huruf C. Jadi dia bentuknya C gitu loh. Nah, kebayang nggak bentuknya C gitu bulan sabit? Lebih tepatnya nastar bulan sabit tadi ya. Karena ada juga nastar yang bulan tuh. Nah itu nggak masuk. Kalau yang anemia sel sabit itu bentuknya sel sabit kayak palu arit tuh, ada yang buat tukang tani. Bukan tukang tani, tukang kebun. Kalau misalkan mau ngarit itu aritnya itu berbentuk bulan sabit. Hal ini disebabkan oleh gen hemoglobin S yang diturunkan oleh kedua orang tua. Bentuk 0
di tengah. Bentuk ini adalah bentuk paling ideal untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Kakak, menantu kamu, coba bangun dulu, saudara kakak. Ayo saudara kakak, nggak boleh ngantuk, sudah lagi belajar. Oke, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke saudara kakak, silakan dulu. Boleh nyanyi Pak. Biar saudara kakak tidak mengalami mengantukan dalam belajar. Siapa Pak? Belum dikembang Pak lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Kelainan bentuk yang dimiliki oleh penderita SCA atau yang anemia sel stabil menyebabkan penderita tidak mampu mengikat secara sempurna oksigen dari udara pernapasan. Selain itu, bentuk sel yang menyerupai bulan sabit menyebabkan sel-sel darah tersangkut saat melewati pembuluh darah. Jadi dia nyangkut tuh di pembuluh darahnya. Terus kalau nyangkut itu kenapa Pak? Kalau nyangkut itu Ada yang ganjil atau batu kah? bukan batu, dia model seperti ada gangguan penyakit lain. Gangguan itu menyebabkan jadi sakit gitu Pak. Betul juga nih. Nah, yang pertama tadi apa saudara Lutfi? Thalassemia. Nah, thalassemia. Yang kedua apa tadi apa? Anemia sel stabil. Betul. Dan yang sekarang itu ada yang ketiga nih, saudara Bais tahu? Yang ketiga? Tahu Pak. Yang ketiga itu hemofilia. Ya. Oke. Hemofilia nih yaitu suatu kelainan darah yang dimana penderita tidak memiliki faktor pembutuhan darah. Pembutuhan darah adalah proses yang akan dilakukan jika tubuh bagian terluka. Penderita tidak mampu untuk menutup luka tersebut sehingga darah akan terus keluar. Ya, contohnya itu modelan kayak seperti apa sih namanya? Kalau yang gampang lupa tuh Koreng. bukan koreng, kayak darah manis. Darah manis itu jika misalkan kamu nih lebih belokkan dikit-dikit aja tuh, nah itu bisa mengakibatkan luka. Nah itu disebut hemofilia. Oke, sebentar. Selanjutnya itu yang gangguan kedua itu ada gangguan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Gangguan faktor eksternal itu disebabkan oleh pada sistem peredaran darah yang berasal dari luar tubuh manusia, mencakup pola hidup, makanan dan lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan kelainan struktur dan fungsi organ. Berikut macam-macam gangguan yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu yang pertama ada sklerosis, yang kedua ada anemia, yang ketiga ada diabetes, yang keempat ada tekanan darah tinggi, yang kelima ada jantung, dan yang keenam ada stroke. Oke, sekarang setelah kita setelah kita mengamati, Bapak pengen kalian yang ada di sini menulis apa yang sudah Bapak kasih tahu tadi. Oke, pada bawa pulpen kan? Bawa pulpen. Oke. Coba nih saudara Lutfi, yang tulis seperti itu Bapak, dan yang ketiga Bais, saudara Bais. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke. Sudah selesai belum? Bisa gimana? Oke, udah. Sekarang Bapak pengen kalian semua mengerjakan PR. Bapak ingin ngasih tugas model yang seperti kalian bisa minta tolong ke keluarga, ibu,
bisa bapak, bisa kakak, atau bisa saudara. Kalian bisa tanyakan dari keluarga kalian ada yang mempunyai gangguan peredaran tersebut atau tidak, bisa dari penyakitnya atau gangguan-gangguan yang lain. Oke, Lutfi? Kalau tidak, bisa tanyakan ke tetangga yang mempunyai astagfirullah. Lutfi, kalau mau punya bapak masih punya ibu, Lutfi. Udah begitu, Lutfi? Oke, sekarang kita perhatikan ke depan. Jadi, nih, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh, memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Nah, faktor penyebab gangguan organ peredaran darah manusia yaitu ada anemia, hipotensi, terus ada jantung koroner, leukemia, dan hipertensi. Penyebab utama serangan jantung yaitu dari gangguan peredaran darah faktor turun-temurun, atau juga ada gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Dan yang terakhir, gangguan ini disebabkan oleh adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Oke, sepertinya sekarang udah menunjukkan pukul 9, waktunya kalian untuk istirahat. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup, kita tutup dulu dengan doa dengan hadis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Di sini saya mengevaluasi terhadap murid dan guru. Yang di sini yang saya pakai itu pertama ada evaluasi formatif. Jika siswa lama untuk menangkap materi yang saya berikan, maka saya akan mengevaluasi, lalu akan ada uji tes yang diperlukan untuk mengevaluasi siswa tersebut. Yang kedua, mengadakan evaluasi jika ada kekurangan dari murid langsung agar mencapai tujuan pengembangan pembelajaran. Yang kedua, ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yang saya gunakan yaitu melalui ujian tes seperti ujian tengah semester maupun akhir semester agar mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada evaluasi guru. Guru sebaiknya juga butuh evaluasi, kayak misalkan seperti metode yang diajarkan sudah sesuai atau belum, lalu apakah medianya sudah menunjang pemahaman siswa, dan apakah sikap gurunya sudah dapat dijadikan contoh untuk anak didiknya. Share, like, dan subscribe guys.